Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Kristen, sebab Kristus telah bangkit, menang, mengalahkan maut. Sangat maut tidak berdaya lagi atas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut, terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Karena itu, marilah kita bersukacita menyaksikan Kristus sudah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan kelak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 633 ayat 1 dan ayat 3. Kristus bangkit, soraklah. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut. Karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1. Maut sudah dikalahkan. Tuhan Yesus telah menang.
surat Tuhan pada peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal ke-96 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 627 ayat 1. Yesus telah bangkit, haleluya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, kami berkumpul di hadapan-Mu, berdoa kepadamu, memohon dari kerendahan hati kami, pengampunan segala dosa kami. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengakui akibat dari kurang mengakal firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa, akhirnya kami jatuh ke dalam keputusasaan karena kami ragu akan kuat kuasa-Mu menolong kami. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tempat. Tetaplah kami dengan kasih sayang-Mu dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 2, Pesta Paskah Bahagia.
firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 92 ayat yang pertama, pujilah yang mengalahkan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Yesus yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberitakan pada pesta pertama perayaan Paskah pada hari Minggu ini diambil dari Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini adalah peristiwa besar di dalam kehidupan seluruh dunia, karena hari ini mengingatkan akan suatu keajaiban yang telah berlangsung 2000 tahun lebih yang lalu. Peristiwa ajaib di mana seseorang yang telah mati dikubur dalam 3 hari dalam suatu kuburan yang ditutup dengan batu yang sangat besar. Namun pada hari yang ketiga, ia bangkit, ia hidup, ia membuka kuburan itu, ia membuka kematian itu, menutup segala ketakutan manusia. Ia kalahkan kematian tersebut. Itulah yang kita sebut dengan Paskah. Paskah adalah ketika Yesus Kristus Anak Allah yang telah mati disalibkan, namun pada hari yang ketiga setelah ia di kuburan, ia bangkit, ia hidup, dan Paskah adalah Allah yang melewati kematian dan ia menyatakan kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, ini harus kuat untuk berdiam di dalam diri kita dan menjadi keyakinan kita yang teguh. Paskah adalah peristiwa kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus anaknya yang mati namun bangkit. Karena banyak orang yang meragukan Yesus bangkit. Mereka meragukan menyaksikannya karena mengandalkan logikanya. Mereka berpikir mana mungkin ada orang yang sudah mati namun bisa hidup, terlebih setelah dikubur dalam beberapa hari. Memang logika manusia tidak cukup sanggup
untuk menyelami pekerjaan Allah. Karena Paskah adalah pekerjaan dari Allah. Paskah adalah perbuatan Allah. Paskah adalah tindakan daripada Allah. Allah yang maha besar. Sementara kita manusia tidak cukup memadai untuk memahami bagaimana pekerjaan Allah yang maha besar hanya dengan mengandalkan logika kita. Bahkan juga ada dari aliran kekristenan yang menganggap tidak begitu penting, tidak begitu perlu berita tentang Paskah, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yang paling penting adalah bagaimana hidup Yesus diberikan, bagaimana Yesus Kristus menunjukkan kasih, bagaimana nasihat pengajaran Yesus Kristus, bagaimana jalan untuk kehidupan, jalan untuk kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana Yesus Kristus berkorban melalui kematiannya di kayu salib. Ada aliran kekristenan yang mengajarkan seperti itu, seolah-olah kebangkitan Yesus Kristus, kehidupannya kembali dari kematian, tidak begitu perlu. Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dengan jelas mengatakan, sia-sialah Injil yang kami beritakan bila Yesus Kristus tidak bangkit. Sia-sialah imanmu bila Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian. Justru karena kebangkitan Yesus Kristuslah, maka Injil Allah, berita kabar baik dari Tuhan Allah tentang kehidupan manusia, menjadi sempurna. Justru karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematianlah, maka iman kita menjadi sempurna. Terlebih iman akan pengharapan kehidupan yang kekal. Ini yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa ditanggalkan dari iman kekristenan. Kebangkitan Yesus Kristus itulah yang menjadi kesempurnaan dari pekerjaan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis, dari kuasa kematian. Kita tahu dikatakan oleh firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kebangkitan Yesus Kristus, maka manusia pun dibebaskan dari maut yang selama-lamanya. Inilah pengharapan kita sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, atau setelah kematian dari dunia ini. Bagi kita masih disediakan kehidupan yang kekal. Itu bisa terjadi karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Karena Yesus hidup, Ia mengalahkan kematian, sehingga kematian tidak lagi berkuasa atas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudaraku, peristiwa Paskah adalah real, adalah fakta yang sebenarnya yang terjadi di dunia ini. Yesus Kristus mati, benar. Namun juga Yesus Kristus bangkit kembali. Ini adalah kebenaran yang mutlak. Dan ini terjadi, dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu. Hari Minggu, suatu hari yang ada di dalam waktu, dalam kalender kehidupan kita. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang pertama tadi, ketika pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Dan disebutkan waktunya, pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Nah karena itu Yesus yang bangkit itu adalah di dalam perhitungan waktu manusia. Waktu yang ada di dunia ini. Sehingga bisa kita katakan bahwa Paskah adalah suatu peristiwa yang nyata, yang real, yang benar-benar terjadi di dalam waktu kehidupan manusia. Peristiwa Paskah bukanlah peristiwa mitos, bukanlah khayalan, bukanlah cerita yang spektakuler seperti yang sekarang banyak film-film yang tidak masuk akal. Tetapi Paskah adalah wujud nyata Allah yang bekerja,
Allah yang bertindak, Allah yang ikut serta di dalam perjalanan waktu manusia. Allah yang ikut ambil bagian di dalam perjalanan sejarah manusia, di dalam perjalanan peradaban hidup manusia. Allah ikut serta di dalamnya. Allah hadir dan bertindak di dalam kehidupan manusia. Karena itu Paskah mau memberitakan kepada kita bahwa Allah itu mengambil peran yang nyata di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ini menjadi kabar baik bagi kita, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu adalah yang berprakarsa dan yang ikut serta, ikut mengambil peran di tengah-tengah kehidupan nyata kita. Karena itu jangan pernah takut ibu bapak saudara-saudaraku. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Dalam perjalanan kehidupanmu, dalam waktu-waktu yang akan kita lewati dalam kehidupan kita, dalam segala sesuatu di kehidupan kita, undanglah Allah, mohonkanlah Allah. Sebab Allah itu ikut bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi harapanmu, Paskah mau memberitahukan Allah itu juga bekerja, ambil bagian, bertindak nyata dalam kehidupan kita. Karena itu undanglah Allah juga untuk ikut berjalan, untuk ikut beraktivitas, untuk ikut serta di dalam sejarah waktu perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga, ibu bapak saudara-saudaraku, di dalam nas kita ini kita melihat bagaimana para murid Yesus Kristus, khususnya para perempuan yang pada hari Minggu itu mereka berangkat ke kuburan untuk melihat kuburan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tradisi yang mereka lakukan sebagai orang Yahudi kalau ada orang yang meninggal yang dikasihi. Dan ini terjadi hampir di semua suku bangsa. Orang Batak, kalau ada dari keluarga, orang tua atau anak atau saudara yang meninggal, setelah dikuburkan, esok harinya atau 2 hari kemudian, maka keluarga akan datang ke kuburan dengan membawa air putih. Lalu di sana mereka akan cuci muka, akan membersihkan mukanya. Itu sebagai gambaran bahwa muka yang bersedih, muka yang berduka, hati yang kehilangan, itu diganti, itu dibersihkan dengan air tersebut supaya muka menjadi berseri-seri, muka menjadi cerah untuk menjalani kehidupan. Ini adalah tradisi. Suku Jawa juga punya tradisi nyekar ke makam pada hari-hari tertentu. Dan demikian juga orang-orang Yahudi, seperti yang diperlihatkan oleh para perempuan di dalam nas kita ini. Dan mereka ke kuburan itu justru merupakan penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ini saya katakan adalah tradisi keyahudian ketika mereka ke kuburan membawa rempah-rempah. Tetapi justru tradisi inilah yang dipakai oleh Allah untuk menyempurnakan pekerjaannya di dunia ini. Tradisi itu justru dipakai Allah untuk menyatakan kesempurnaan daripada rancangannya di dunia ini. Banyak orang sepertinya alergi, banyak orang sepertinya tidak suka dengan tradisi kebiasaan, baik di sukunya, baik di tengah-tengah masyarakatnya. Padahal ibu bapak saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini, tradisi pun yang berlaku, yang menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita, bisa dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyatakan maksudnya, menyempurnakan rancangan ataupun kehendaknya di dalam kehidupan umat manusia. Karena itu di dalam nas kita ini, ketika para murid Yesus, secara khusus para perempuan itu hendak menghormati jasad atau jenazah Yesus Kristus sesuai dengan tradisi mereka dengan membawa rempah-rempah, disitulah kesempatan Tuhan Allah menyempurnakan atau memakai tradisi itu untuk menyatakan maksud Allah. Apa maksud Allah? Maksud Allah, kita bukan hanya menghormati orang yang mati, tetapi kita menghormati
orang-orang yang hidup. Yesus bukanlah Yesus yang mati, tetapi Yesus adalah Yesus yang hidup. Bukan menghormati Yesus yang mati, tetapi yang paling penting sekarang adalah mengikut dan mempercayai Yesus yang hidup. Sebab dengan kehidupan daripada Yesus Kristus, maka sempurnalah pekerjaan dari Tuhan Allah. Apa pekerjaan Tuhan Allah yang dari sejak semula diberikan atau dikerjakan oleh Tuhan Allah dari sejak penciptaan dunia ini, ketika kehidupan diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Namun kehidupan itu menjadi tercemar, menjadi rusak oleh karena dosa dan pelanggaran manusia. Dan kehidupan yang lama itu diganti oleh Allah atau diperbaharui oleh Allah, disempurnakan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Karena itu ibu bapak saudara-saudaraku, peristiwa Paskah ini hendak mengubah cara hidup kita, hendak mengubah paradigma kita, hendak merubah mindset kita yang selama ini. Kalaupun kita mengikuti tradisi, tetapi yang terlebih penting adalah ibu bapak saudara-saudaraku, bahwa di dalam tradisi itu juga Allah mau bekerja untuk menyatakan maksud kehidupan, untuk menyatakan bagaimana hidup yang jauh lebih berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir ibu bapak saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini Allah mengubah rasa takut menjadi keberanian. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada para perempuan yang mengalami ketakutan ketika dikatakan ada 2 orang yang berpakaian yang berkilau-kilau yang tiba-tiba datang. Para murid perempuan itu mengalami ketakutan. Tetapi ketika kedua orang tersebut memberitakan tentang Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang hidup, Yesus Kristus tidak ada lagi di kuburan itu, para perempuan itu mengalami atau bertransformasi, mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa cemas, justru mereka menjadi memiliki keberanian, berani untuk memberitakan bahwa Yesus bukan lagi di kuburan, tapi Yesus sudah bangkit. Karena itu Paskah adalah, saudara-saudaraku, mengubah kita dari keberdiaman menjadi ketergerakan, dari orang-orang yang vakum menjadi orang-orang yang bergerak, menjadi orang-orang yang berjalan, dari orang-orang yang pasif menjadi orang-orang yang aktif. Itulah arti daripada Paskah tersebut. Maka Paskah itu mengajak kita ibu bapak saudara-saudaraku untuk tidak berputus asa, untuk tidak berpangku tangan, untuk tidak diam, duduk-duduk, untuk tidak berbuat apa-apa, tetapi justru Paskah itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu, terlebih di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan hidup kita ini adalah hidup yang bergerak, hidup yang menuju kepada kesempurnaan. Karena itu ibu bapak saudara-saudaraku, bangkitlah, keluarlah dari rasa takutmu, dan kerjakanlah apa yang bisa engkau kerjakan di dalam mewartakan Injil Allah, dalam mencapai atau meraih apa yang menjadi harapan kerinduanmu di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu di dalam perayaan Paskah ini, yang memberitakan kepada kami kabar baik. Yesus Tuhan kami bukan lagi di dalam kematian, tetapi sudah bangkit dan hidup. Dan melalui kebangkitan dan kehidupannya menjadi permulaan atau pendahulu bagi kami, supaya ketika kami juga mengalami kematian di dunia ini, namun kami akan dibangkitkan dan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Allah. Paskah juga hendak mengubah rasa takut, rasa khawatir kami menjadi sebuah keberanian. Paskah juga hendak mengajak kami untuk bergerak, untuk aktif, untuk ambil bagian dalam upaya memelihara kehidupan di dunia ini, dalam upaya menyatakan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki dan yang dirancangkan oleh Allah, kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami, berkatilah kami dalam kehidupan rumah tangga kami, dan apa yang menjadi harapan kerinduan kami,
Tuhan berkenan menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyambut atau merespon firman Tuhan dengan mengucap syukur. Kita memberikan persembahan kita. Sudah tersedia di layar nomor rekening ataupun barcode dari gereja kita. Dan kita mengucap syukur dengan bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu unat jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai
bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara kami yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat Tuhan, pada hari berbahagia ini perkenankanlah kami, seluruh pendeta dan juga seluruh sintua yang melayani di HKBP Seresor Tanjung Priuk, dan juga bersama para pelayan ibadah Paskah ini, para pemusik, juga song leader, juga dari seksi produksi video dan kreativitas, menyampaikan selamat Paskah. Marilah kita bergembira bersukacita karena Yesus telah bangkit memberikan kehidupan baru bagi kita. Horas.